Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriani Dwi Marani dengan NIM 185101101 Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Izinkan saya memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis Leposit Materi Bangun Ruang Datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemahaman matematik siswa SMP. Dan pembimbing 1 yaitu Bapak Dr. Wahyu Hidayat, pembimbing 2 yaitu Ibu Dr. Anik Yuliani. Ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima yaitu kesimpulan. Beberapa poin yang melatar belakangi saya memilih judul tersebut yaitu yang pertama, LKPD yang inovatif untuk menopang pembelajaran. Menurut Purwo Setyayono tahun 2011, LKPD merupakan suatu perangkat pembelajaran yang berguna untuk pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada guru di SMP 3 Padalarang, dapat dikatakan bahwa lembar kerja yang telah dibagikan kepada peserta didik itu kurang efektif, sehingga dibutuhkan LKPD yang inovatif untuk menopang pembelajaran. Yang kedua, LKPD berbasis live worksheet. Untuk membuat LKPD yang inovatif, dibuatlah LKPD elektronik, di mana LKPD merupakan perangkat pembelajaran digital sebagai latihan yang dapat diakses secara mudah melalui laptop maupun smartphone. Aplikasi live worksheet ini memungkinkan pendidik mengubah lembar kerja tradisional menjadi latihan online yang interaktif sekaligus otomatis bisa dikoreksi secara langsung. Dengan pembelajaran menggunakan metode tersebut, berbasis live worksheet, pembelajaran akan terasa menyenangkan sehingga peserta didik akan lebih mengerti dan tergerak untuk belajar, khususnya mata pelajaran yang dianggap sulit oleh mereka yaitu matematika. Ketiga, rendahnya hasil belajar matematika siswa terhadap kemampuan pemahaman. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa proses pembelajaran masih jauh dari yang diharapkan. Tetapi pemahaman siswa terhadap konsep matematika itu sangat penting karena jika siswa tidak menguasai konsep mendasar yang harus dimiliki siswa, maka siswa akan merasakan kesulitan atau mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang diberikan. Hal ini dapat diartikan bahwa materi yang diajarkan bukan berarti hanya hafalan saja, tetapi pemahaman terkait konsep yang ada agar dapat lebih dimengerti oleh siswa sendiri dalam mempelajari materi yang diberikan. Yang keempat yaitu materi bangun ruang sisi datar menjadi salah satu materi yang sulit untuk dipahami. Mengapa? Karena materi tersebut harus memiliki daya imajinasi yang tinggi. Materi bangun ruang sisi datar itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari karena ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima adalah pendekatan kontekstual dalam pembelajaran dapat membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi mengikuti pembelajaran. Rendahnya pemahaman siswa perlu dicari solusinya agar aktivitas dan hasil belajar siswa itu meningkat. Dibutuhkan pendekatan yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan kontekstual, di mana siswa dapat menggunakan benda-benda sekitar untuk mempelajari materi bangun ruang sisi datar, sehingga siswa tidak merasa asing dengan benda-benda tersebut. Dengan demikian, penggunaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran dapat membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi mengikuti pembelajaran matematika. Lalu ada tujuan. Yang pertama adalah mengetahui dan menganalisa proses pengembangan bahan ejaan materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis live worksheet. Yang kedua, mengetahui dan menganalisa kelayakan bahan ejaan materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis live worksheet terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMP menurut para ahli dan praktisi. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisa efektivitas bahan ejaan materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis live worksheet terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMP. Yang keempat, mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ejar bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis live worksheet. Yang ketiga, ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu Research and Development R&D, di mana subjek dan lokasi penelitiannya itu pada uji coba terbatas dilaksanakan kepada 10 siswa kelas 9D di SMP 3 Padalarang. Dan uji coba luas dilaksanakan kepada 30 siswa kelas 9F di SMP 3 Padalarang
Lalu uji coba produk dilaksanakan kepada kelas 8A di SMP 3 Padalarang. Lalu ada instrumen penelitian, yang pertama ada lembar validasi yang digunakan untuk memvalidasi LKS yang digunakan atau yang dikembangkan. Yang kedua adalah angket respons siswa yang berguna untuk mengetahui respons siswa terhadap LKS yang dikembangkan. Lalu ada tes kemampuan pemahaman matematis untuk mengetahui efektivitas LKPD yang dikembangkan. Prosedur data dalam penelitian ini yaitu pengembangan yang dilakukan oleh Bohr and Gall yang tahapannya digambarkan dalam bentuk diagram alur yang menunjukkan hubungan timbal balik dari setiap tahapannya. Lalu pengolahan datanya yaitu menggunakan mikroskop Excel. Uji coba instrumen, yang pertama ada validitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada daya pembeda, yang keempat ada indeks kesukaran, yang kelima ada uji kelayakan, yang keenam ada uji kepraktisan, dan yang ketujuh ada uji efektivitas. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah proses pengembangan. Proses pengembangan diawali dengan studi pendahuluan dan kepustakaan, lalu dilanjutkan oleh rancangan bahan ajar, lalu FGD atau Forum Group Discussion, lalu dilanjutkan oleh draft bahan ajar, lalu validasi 1, lalu uji coba terbatas, dilanjutkan dengan revisi produk 1, dilanjutkan oleh uji coba luas, dilanjutkan dengan revisi produk 2, dan terakhir yaitu uji produk atau final product. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu mengenai kelayakan LKPD. Kelayakan LKPD ini dilakukan oleh 3 validator, yaitu 2 ahli materi dan 1 praktisi, di mana bisa dilihat di tabel bahwa hasil dari validasi 1 menunjukkan persentase sebesar 78,50% dengan kategori valid, dan validasi kedua menunjukkan persentase sebesar 89,68% dengan kategori sangat valid. Bisa dilihat bahwa terjadinya kenaikan 11,18%, maka dapat disimpulkan bahwa LKPD dapat digunakan untuk uji produk. Yang ketiga ada kepraktisan LKPD, di mana uji coba terbatas dilakukan kepada 10 siswa yang menghasilkan persentase 83,69%, lalu uji coba luas yang dilakukan kepada 30 siswa menghasilkan 84,67%, uji coba terbatas dan uji coba luas kedua-duanya dalam kategori sangat praktis dan terjadinya kenaikan sebesar 0,98%, sehingga dapat dilanjut untuk uji produk yang nantinya dapat menguji keefektivitasan LKPD yang diberikan pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada efektivitas LKPD. Dari hasil yang telah diperoleh, hasil uji efektivitas menyatakan bahwa penggunaan bahan ajar berupa LKPD berbasis Live-Worksheet dengan menggunakan pendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa dapat dikatakan efektif. Dari hasil menjawab soal berdasarkan indikator kemampuan pemahaman matematis siswa yang telah dijawab oleh siswa. Dapat dilihat juga di tabel yang ada bahwa persentase tertinggi itu ditunjukkan pada indikator menyatakan ulang sebuah konsep dengan persentase 87,5%, sedangkan yang terkecil itu pada indikator menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu dengan persentase 65,8%. Hal ini menandakan bahwa peserta didik sudah memahami konsep, namun belum bisa menggunakan algoritmanya dengan tepat. Lalu ada kendala-kendala yang dialami oleh saya dalam mengembangkan proses pengembangan LKPD. Pertama ada proses atau faktor internal, yaitu penunjang pengembangan produk bahan ajar LKPD yang kurang memadai. Lalu ada faktor eksternal, yang pertama, jam mata pembelajaran matematika yang dipangkas sehingga membuat penelitian berjalan kurang efektif. Yang kedua, penyesuaian waktu dari sekolah sehingga penelitian berjalan dengan waktu yang panjang. Ketiga, fasilitas yang kurang memadai. Keempat, pelaksanaan penelitian sempat tertunda karena bentrok dengan pelaksanaan US untuk kelas 9.
Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, ada proses dan hasil pengembangan LKPD berlangsung sesuai dengan metode atau langkah-langkah Bob and Gall serta dapat menghasilkan produk bahan ajar yang berupa LKPD yang dapat digunakan. Kedua, yaitu kelayakan dan dari bahan ajar LKPD dilihat dari hasil penilaian validator, uji terbatas, uji luas terhadap produk bahan ajar berupa LKPD dapat dikatakan sangat layak untuk digunakan dengan kategori sangat valid, sejalan dengan hasil respon peserta didik terhadap bahan ajar berupa LKPD yang telah dikembangkan berada pada kategori sangat praktis. Yang ketiga yaitu efektivitas dari bahan ajar LKPD materi bangun ruang sisi datar menggunakan pendekatan kontekstual berbasis Lipopsit terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa SMP kelas 8 dilihat dari penilaian soal yang disusun sesuai dengan indikator kemampuan pemahaman matematis siswa. Hasil akhir menunjukkan bahwa bahan ajar efektif terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa. Dan yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi saat proses pengembangan bersifat sederhana dan tidak begitu fundamental namun berdampak cukup serius, di antaranya adaptasi siswa terhadap pembelajaran yang baru melaksanakan pertemuan tatap muka kembali, waktu pembelajaran yang sangat terbatas, dan fasilitas sekolah yang kurang memadai dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.